Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Bagi ini pertemuan yang pertama ini, kita mengawalin semoga apa yang kita lakukan dalam satu semester ini banyak hal yang kita lakukan. Buku ada di Gus Classroom, free ebook di situ punyanya Bruce, bukan Bruce Lee ya, Bruce Beringer. Jadi di sini tentang framework atau panduan atau PET atau bagaimana untuk menilai tentang kelayakan sebuah bisnis atau studi tentang feasibility study atau tentang studi kelayakan bisnis. Nah, kalau kita lihat di sini entrepreneurship successfully launching new venture, bagaimana launching atau membuat bisnis baru yang sukses. Karena di buku entrepreneurship ini menjadi, saya melihat di beberapa universitas, misalnya di North Carolina. Nah, ini selebihnya di North Carolina itu dia memakai punyanya Bruce Beringer tadi. Sehingga saya melihat menjadi sangat penting untuk belajar di bukunya Bruce Beringer. Kemudian kalau kita lihat sepintas, nah ini yang nanti kita kupas tuntas semuanya, misalnya di Introduction to Entrepreneurship, kenapa, apa itu yang dimaksud entrepreneurship, kemudian kenapa menjadi entrepreneur, dan kalau kita lihat memang negara-negara maju di situ perkembangan yang signifikan, pertumbuhan entrepreneur yang sangat banyak. Kemudian pada berikutnya itu yang bab 1, pada bab selanjutnya tentang membangun ide bisnis. Bagaimana ide bisnis itu bisa kita tangkap, gitu, recognize opportunity, misalnya dari tren, misalnya kemudian solving problem, misalnya sekarang pandemik, bagaimana agar orang itu tidak tetap dalam posisi yang social distance jauh, atau misalnya orang tetap di rumah tapi dia kebutuhannya bisa terpenuhi, itu namanya solving problem. Kemudian mencari sisi kelemahan dari produk yang ada, misalnya untuk produk-produk yang ada di pasaran itu memiliki kelemahan, kenapa, dan tentu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Nah, itu yang di bab 2, bagaimana membuat ide bisnis itu menjadi berhasil. Kemudian feasibility analysis, kelanjutannya tentang nanti membuat analisis feasibility study, jadi tentang finansial, kemudian market dan lain sebagainya. Kemudian organisasi, itu siapa yang nanti menanganin atau yang mengelola dari bisnis tersebut. Tentu harus ada orang yang ahli di teknis untuk membuatannya. Kemudian setelah itu baru kita menulis bisnis plan. Jadi penting untuk menulis bisnis plan karena nanti kita bisa invite atau bagaimana kerjasama dengan investor sesuai dengan writing business plan. Apalagi kondisi digital sekarang, tentu investasi dari eksternal dari luar negeri bisa kita salah satu alternatif. Kemudian industri competitive analysis menjadi penting. Apakah kita terjun di industri misalnya makanan, street food, kemudian industri online taksi misalnya dan sebagainya. Nah, itu apakah menarik atau tidak menarik, itu bisa dilihat dari industri dan competitive analysis nanti chapter 5, 1 bulan lagi. Kemudian model bisnis efektif, bagaimana membangun model bisnis. Nah, model bisnis itu tentu kalau kita lihat di situ sesuatu yang bisa memberikan beda dan lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian ada ethical, nah itu nanti les mungkin belajar sedikit yang etik. Kemudian financial strength, itu bagus, bagaimana memulainya, misalnya berapa modal pertama untuk membuat misalnya atau membuka usaha street food misalnya. Saya ambil contoh untuk buka pentol, misalnya pentol Kabul, itu sangat populer karena murah. Kemudian fried chicken tapi 5.000, nah itu berapa biaya, nah itu kita hitung, kemudian dan lain sebagainya. Nah, secara singkat nantinya adalah untuk pertemuan 1 sampai 14 nanti tujuannya adalah by project, jadi BBL bukan BBL. Kalau BBL Lamongan, Wisata Bahari Lamongan, PBL namanya. PBL itu untuk problem
atau project based learning. Jadi by project endingnya adalah setiap mahasiswa punya atau setiap kelompok punya bisnis nantinya, dan dari bisnis itu nanti bisa menghasilkan cash flow, profit, baru nanti saya nilai dari project yang sudah berhasil gitu. Kalau misalnya project tidak berhasil tentu nilainya jelek, dan sebaliknya kalau projectnya berhasil nilainya, apakah mulai dengan bisnis yang baru atau bisnis yang sudah ada, tentu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Kalau bisnis yang ada ya lebih enak gitu, karena memang bisnisnya sudah ada. Misalnya buka Indomaret gitu, buka Alfamart dan sebagainya sudah punya gitu. Nah, itu sudah tinggal running. Tentu tantangannya bagaimana mulai bisnis yang baru dengan konsep yang modern, punyanya Bruce Beringer ini. Kemudian bagi yang belum punya bisnis, tentu endingnya harus memiliki bisnis yang tidak hanya bisa mendatangkan profit, tapi juga bisa memberikan ekonomi secara income kepada pekerja-pekerja nanti, dan juga kepada, kalau secara nasional bisa memberikan pertumbuhan ekonomi secara nasional walaupun dalam skala mikro atau skala menengah atau skala kecil gitu. Nah, yang ingin ditekankan di sini tentu framework atau bagaimana cara berpikir bisnis yang secara modern. Pendanaan itu nanti ada namanya angel investor, bukan angel Olga. Kemudian penanganan perusahaan juga, kemudian intellectual property itu menjadi penting. Nah, itu yang nanti kita kupas. Coba kita masuk di bab 1. Nah, ini dia Bruce Beringer. Jadi dia itu PhD di University of Missouri ya. Kemudian dia itu mengajar di selebihnya dipakai di beberapa universitas, dan saya pikir sangat penting untuk entrepreneur untuk memberikan framework bagaimana cara bisnis yang tentu hal itu bisa mengurangi resiko kegagalan dalam bisnis karena sudah punya framework terlebih dahulu. Walaupun tentu tidak bisa menjamin dengan penggunaan buku ini apakah bisnis itu akan bisa berhasil, namun minimalisasi resiko kegagalan itu kan menjadi penting. Nah, kita mulai yang bab 1. Kenapa menjadi keputusan untuk menjadi entrepreneur? Kenapa menjadi entrepreneur? Dilihat dari foto. Nah, ini hitam putih ya. Om Deddy berarti, bukan. Jadi foto ini mengilustrasikan betapa pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu tergantung dari entrepreneur. Semakin banyak entrepreneurnya, semakin tumbuh suatu negaranya, karena ekonomi grow itu mayority itu kan dari entrepreneur. Penemuan baru misalnya untuk seperti ini nanti bisa menginspirasi mungkin Sam Hock namanya, orang Malang ini. Sam, bukan ya, Mas. Malang dibalik-balik, kalau Sam itu artinya Mas Hock, Sam Hock. Apa kaitannya Sam Hock ini dengan menjadi become entrepreneur? Begitu dia selesai kuliah dari MBA, dia mendirikan sebuah bisnis dari Michigan State University. Namanya GiveShip. Nah, ini mungkin first case, karena kuliah kita tentu berdasarkan case study dan project based learning. Endingnya adalah punya punya bisnis. Tapi setiap sesi atau setiap minggu mungkin kita case-nya selalu kita buka. Kalau yang theoreticalnya mungkin bisa mempelajari sendiri gitu. Nah, ini yang GiveShip, coba bisa dicek www.giveship.com. Jadi dia itu bagaimana memanfaatkan recycle dia. Jadi sesuatu yang dia ide penyetusan idenya dari recycle. Jadi selama ini misalnya dilihat untuk kartu ucapan itu sendiri, dan tiap tahun itu sekitar 75 million pound yang dibuang di TPA, pembuangan akhir, dan itu menjadi barang waste gitu yang tidak berguna dan tentu merusak lingkungan. Secara environment juga merugikan. Kemudian bagaimana dia terinspirasi
dari bagaimana Giftship ini atau giftship.com itu menggantikan kartu ucapan tadi. Nanti bisa dicek di giftship.com-nya. Kemudian mungkin nextnya baru saya kupas lagi tentang Giftship itu, dan semoga bisa menjadi bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa terutama untuk melihat bahwa dari wasting good itu, produk-produk yang waste itu mungkin bisa di-convert menjadi produk-produk yang secara digital. Misalnya adalah plastik. Kalau di sini kartu ucapan, kemudian misalnya yang lainnya selain kartu ucapan, misalnya buku, sekarang sudah ada pakai buku lagi, paperless. Kemudian pertumbuhan yang sangat tinggi karena pembelian online-nya itu semakin, karena meningkatnya masyarakat membeli online kemudian meninggalkan offline. Kemudian itu menjadi salah satu model atau model bisnis, namanya nanti ada di bab 7 itu ya, efektif model bisnis. Ini bisnis harus punya model itu artinya bagaimana dia memiliki ciri yang berbeda dibandingkan, walaupun dalam yang sama gitu, dalam industri yang sama. Misalnya industri antara Shopee, misalnya antara transportasi, atau GoFood dengan GoShopee Food itu, nah itu memiliki model bisnis yang sangat berbeda. Dan tentu di tahun 2012, 10 tahun yang lalu, dia menghasilkan 100 billion karena mendapatkan momentum untuk, saya pikir bisa menjadi inspirasi lagi. Untuk video pertamanya ini dulu, nanti kita lanjut video kedua. Terima kasih.